membahas cara mengatasi kebencian tidak suka kalau dicela orang, dicemooh orang itu menyakitkan. Yang ngatasinnya supaya tidak menyakitkan bagaimana? Nah, ini dibahas ini. Jadi kita tidak suka dicela orang itu kenapa? Ya tinggal dibalik saja. Kenapa kita suka dipuji orang? Karena suka dipuji, otomatis tidak suka kalau dicela. Ya. Untuk mengatasinya untuk mengatasi benci dicela, tidak suka dicela, ya tinggal meruntut saja dari sebab kenapa kita suka dipuji. Jadi karena otomatis suka dipuji berarti benci kalau dicela. Nah, ringkasnya begini kata Imam Ghazali. Orang yang mencela kita itu tidak lepas dari 3 motif. Pertama, dia memang jujur saat mencela kita. Jadi memang kita punya sifat tercela, terus dikomentari oleh orang, tapi niatnya memang baik, konstruktif, menasihati, dan memang karena mengasihi kita. Kemungkinan kedua, dia objektif apa adanya mencela kita karena memang kita punya sifat tercela. Tapi niatnya tidak konstruktif. Tapi niatnya memang akan menyakiti kita, membunuh karakter kita. Tapi yang dia omongkan tetap real, objektif. Yang ketiga, yang dia omongkan itu bohong. Jadi mengada-ngada. Jadi ada 3. Jadi sampai nek dilokno wong bocah goblok. Iku bocah kok gobloke ngono. Nah, itu kemungkinan pertama sampean memang goblok. Terus DE pengen sampean pinter. Kemungkinan kedua sampean memang goblok, terniat menyakiti sampean. Yang ketiga, DE motive bohong. Sampean pinter, ngerti nek sampean pinter, tapi DE bohong. Berarti ngarani goblok, berarti ngapusi. Nah, sekarang masing-masing dijelaskan. Kalau dia memang jujur, ya, dan niatnya memang untuk menasihati kita, tidak selayaknya kita marah pada dia, kita mendendam kepada dia. Harusnya kita berterima kasih dia menunjukkan cacat kita. Sebab cacat kita kalau tidak ditunjukkan itu bisa mencelakakan kita. Karena dia tunjukkan akhirnya bisa kita atasi, bisa kita hindari. Kepada orang yang seperti itu mencela kita dengan niat jujur untuk kita perbaiki, harusnya kita senang diberi tahu itu. Terus kemudian sibuk untuk menghilangkan sifat tercela itu. Lah kok malah susah sampean? Waduh, aku malah di konangan beri cacatku dilokno sisan. Malah gonduk. Susah gonduk. Nah, itu ghayatul jahli. Oh, iku didohno malah. Orang matur nuwun malah gondok. Niatnya apik. Yang kedua, pencemoohan itu memang faktual, apa adanya, jujur. Sampai memang duwe sifat tercela. Tapi dia ngelokno itu sengaja untuk menyakiti sampean. Lah bagaimana sikap kita? Piye wae kita mendapat manfaat dari celaan dia, cemoohan dia, karena dia menginformasikan cacat kita kalau kita belum tahu, atau kalau kita sudah tahu lupa dia mengingatkan, atau dia menyebutkan cacat kita
supaya kita termotivasi untuk menghilangkan cacat itu. Dia tetap apik. Berarti. Nah, kita bisa memperbaiki cacat kita itu kan akan jadi kebahagiaan kita. Jadi apapun motif dia, misalnya mempersulit kita, membunuh karakter kita, kita tetap mendapat manfaat karena tahu cacat kita. Tinggal kita konsentrasi untuk mengatasi cacat kita. Toh penyebabnya sudah kita tahu cacat kita. Misalnya kita mau ketemu raja, presiden, baju pakaian kita berlumuran kotoran binatang. Kita tidak tahu. Seandainya kalau kita masuk, tahu bahwa raja tahu baju kita belepotan kotoran binatang, wah bisa digorok kita, mengotori istananya. Atau kalau tidak mengotori, ini menista dia, menistakan raja. Ketemu sih nganggu kelambi kena teledok. Lah sebelum itu terjadi, sebelum kamu digorok oleh raja, ada orang mengingatkan, hei orang yang mau menghadap raja, itu baju kamu belepotan sama kotoran, bersihkan dulu. Kepada orang yang seperti ini itu kan harusnya terima kasih kita. Ada kotoran. Nah itu, lah cacat itu, kotoran dalam hati kita, dalam tubuh kita, itu akan mencelakakan di akhirat. Lah taunya kita cacat itu biasanya jan komungsok. Kanca dhewe ku ra mentolo nandani. Kang, ya ono yahene kowe aku ngaji awar kowe, tak pikir-pikir kowe goblok rek. Ngono. Ora mentolo tetep kok. Malah nek perlu aku ndek adik wedok rek Kang. Piye ipenan? Anu kita IP seduluran ya. Nah, itu. Jadi cacat itu hampir selalu taunya dari orang yang tidak suka. Lah Pak, tapi tadi kan niatnya dia menyakiti kita, itu urusan dia, urusan agamanya dia. Sing penting dia telah mempersembahkan nikmat kepada kita. Apa itu? Menunjukkan cacat kita untuk kita perbaiki. Soal modus motifnya dia itu ingin menjatuhkan kita, urusan dia dengan Tuhannya. Kita tetap mendapat manfaat, soal dia rugi, urusan dia. Ini 1 dan 2. Dan ini ketika orang yang mencela kita, jujur memang kita ada sifat tercela, niatnya baik untuk diperbaiki, kita berterima kasih. Ojo malah cengkel. Kalau niatnya dia bicara jujur tapi niatnya itu menjatuhkan kita, kita tetap dapat manfaat karena kita tahu cacat kita untuk kita perbaiki. Soal dia niatnya untuk menjatuhkan kita, membunuh karakter kita, sudah itu urusan dia dengan Tuhan. Penting kamu dapat manfaat, jangan kamu benci. Tinggal yang ketiga, yakni ketika dia mencela dengan dasar bohong. Al halatu utai tingkah atali satu kang kaping telu